Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Charles Daniel Farel Sinaga. Saya dari kelas X IPA 1. Di sini saya akan membahas tentang pelajaran GLB dan GLBB, yang dimana nama guru saya bernama Sir Wilvan Manalu, dan ini nama Instagramnya, dan ini fotonya. Oke, sekian dari perkenalan dari saya. Mari kita lanjut untuk membahas ke soalnya. Bye. Oke, yang pertama saya menjelaskan soal yang pertama. Sebuah benda bergerak dari titik A ke D dengan lintasan berbentuk persegi panjang. Jika AB dikurang CD sama dengan 150 dan AD sama dengan BC 100 meter, serta waktu yang dibutuhkan adalah 200 S atau sekon, maka kelajuan dan kecepatan benda berturut-turut adalah. Oke. Pertama kita cari diketahui jarak itu AB ditambah BC tambah CD sama dengan 400 meter. Kenapa? Bisa kita lihat dari soalnya bahwasanya jarak itu AB tambah BC tambah CD sama dengan 400 meter. Pertama udah kita diketahui jaraknya, dan yang kedua itu ada perpindahannya. Perpindahannya AD sama dengan BC sama dengan 100 meter. Bisa kita lihat dari soal yang ini. AD sama dengan BC sama dengan 100 meter. Oke, yang ditanya apa sih? Yang ditanya itu kelajuan dan kecepatan. Oke, mari kita jawab. Pertama, kalau kita mau menjawab soal fisika itu harus diketahui dulu sama apa aja sih yang ditanya dalam soal tersebut. Oke, mari kita jawab. Yang pertama, yang A, kita cari dulu kelajuannya. Untuk mencari kelajuannya, kita harus mengetahui dulu rumusnya. Apa sih rumus kelajuan? Rumus kelajuan adalah jarak per waktu, atau bisa disebut jarak dibagi waktu. Oke, kita tulis dulu jarak per atau bagi waktu. Bisa aja disebut. Oke, mari kita jawab. Kelajuan sama dengan S per T sama dengan 400 dibagi 200. Bisa kita lihat yang jaraknya itu udah kita diketahui di sini 400 meter, dan perpindahannya udah diketahui dan sekonnya atau waktunya udah diketahui 200. Cara menjawabnya 400, tinggal kita bagikan 400 dibagi 200 sama dengan 2, atau kita bisa sebut M per S. Jadi ini hasil pertama udah kita dapat. Yang kedua kita cari dulu selanjutnya kecepatan. Pertama juga kita cari apa sih rumus kecepatan. Rumus kecepatan ialah perpindahan dibagi sama waktu. Seperti sama dengan, bisa kita masukkan perpindahannya itu 100 dibagi sama waktunya 200. Hasilnya
Jadi teman-teman bisa menjumlahkan 100 bagi 200 itu berapa. Jadi dapat hasilnya 0,5 M per S, atau bisa disebut dengan meter per sekon. Jadi jawabannya kita dapat dan bisa kita simbolkan 2 meter per sekon dan 0,5 meter per sekon. Oke, jadi inilah hasilnya teman-teman. Sekian soal selanjutnya, yaitu soal nomor kedua. Oke, soal yang kedua saya akan menjawab. Gerak lurus sebuah benda diperlihatkan oleh grafik di atas. Kecepatan rata-rata benda tersebut antara T sama dengan 0S dan T sama dengan 2S adalah M per S, atau bisa disebut meter per sekon. Oke, di sini pertama-tama kita sudah mendapat kuncinya, kecepatan rata-rata. Berarti di kecepatan rata-rata ini kita bisa mencari vektor. Oke, vektor rata-rata. Oke, langsung aja kita jawab. Vektor rata-rata sama dengan, berarti langsung kita jawab aja. Perpindahan posisi per perubahan waktu. Oke, langsung kita jawab aja. S T 2. Dari mana duanya? Bisa kita lihat waktunya ini, waktu yang ini dibuat 2. Oke, dari soal itu 2 dikurang S waktu 0. Dari mana 0? Dari soal ini, yang ini 0. Oke. Per kita buat T, ini kita buat T2 dikurang T0. Oke, langsung kita jawab aja. T2 berarti kita bisa lihat T2 berhenti di 6. Oke, di 6 ya, kita buat 6 kurang 0. Ini kan 0, berarti kita cari 0 berhenti di 2. 0 dikurang 6 dikurang 2 per 2 dikurang 0. Berarti kita buat 2 kurang 0 sama dengan 6. Kita jumlahkan 6 kurang 2 berapa? 2 kurang 0 berapa? Berarti sama dengan 4 per 2. Hasilnya 2, langsung kita buat aja lambangnya, meter per sekon. Jadi hasil dari semuanya itu adalah 2 meter per sekon. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan soal yang ketiga. Tapi di sini saya sudah menjawab. Tapi tidak apa-apa. Di sini saya akan menjelaskan dari mana ini kemana, makanya hasilnya seperti ini. Pertama, kita baca sebuah bola dilempar lurus ke bawah dengan kecepatan awal 7 meter per sekon dari tempat yang ketinggiannya 34 meter. Berapa lama waktu bola tepat menyentuh tanah? Oke, berarti dari sini kita udah dapat cluenya, berapa lama waktu si bola tepat menyentuh tanah. Yang pertama, di sini saya menggambarkan yang pertama tanahnya, dan yang kedua ini bola. Berarti bolanya tadi kan jatuh ke tanah. Berarti bolanya jatuh menuju ke tanah. Bisa kita sebut V0Y. Kenapa? Karena vertikal. Makanya bisa V0Y. Ini menyentuh tanah. Terus
ketinggiannya. Berarti H0 sama dengan 34 meter. Ketinggian itu ketinggian awalnya. Setelah itu, untuk menjawab soalnya ini, kita perlu mengetahui rumus gerak vertikal dan GLBB. Oke, mari kita masuk ke rumus. Pertama, kita harus mencari rumus gerak vertikal, yang dimana A sama dengan minus 9 dan kecepatan awal dan kecepatan B, dimana kalau dia kecepatan maksudnya ini A sama dengan minus 9, dimana kecepatannya akan kita bahas rumusnya. K itu bisa disebut dengan kecepatan, A itu atas, berarti B bawah. Kecepatan atas, jika dia kecepatan atas, kecepatan atas berarti dia akan berbentuk positif atau tambah. Jika dia kecepatannya B ke bawah, berarti dia bisa disebut minus. Selanjutnya kita akan membahas rumus GLBB, karena kita akan membahas, kan ini soal gerak lurus beraturan, pokoknya GLBB, yang dimana rumus pertama itu VY sama dengan V0 Y kurang G kali T. Dan rumus yang kedua, VH sama dengan V0 Y kali T kurang 1/2 atau setengah dikali 9. Yang ketiga ada VY kuadrat sama dengan VY kuadrat kurang 2 kali 9. Yang ketiga ada VY kuadrat sama dengan VY kuadrat dikurang 2 dikali 9 sama dengan VY kuadrat sama dengan VY kuadrat kurang 2 kali 9 dikali T delta H. Oke, selanjutnya mari kita ke soal mari kita ulas jawabannya. Yang pertama kita menjawab V0 Y sama dengan minus 7 per ms. Di sini sudah kita tentukan yang disebut kecepatan awal. Ini kecepatan awal sama dengan 7 m per s atau meter per sekund. Terus kita buat delta H sama dengan, lanjut kita memakai rumus yang kedua dari GLBB. Di rumus maksudnya sari-sari salah. Di rumus kedua VH sama dengan V0Y kali T kurang 1/2 dikali 9. Oke, lanjut. Berarti kita buat delta H sama dengan 0 dikurang 34 sama dengan V0Y itu berarti di mana itu kecepatan awalnya yaitu minus 7. Kenapa bisa disebut minus 7? Karena di soal dibilang dilempar lurus ke bawah dengan kecepatan. Di sini sudah diketahui ke bawah, berarti masuk ke gerak vertikal, yang dimana kecepatannya jika dia ke bawah berarti minus 7. Berarti kita buat minus 7 dikali T dikurang 1/2 dikali kita buat 10/5 dikurang dikali T kuadrat. Berarti ini habis menjadi 5. 2 bagi 10 hasilnya 5. Oke. Ini 2 dibagi 10 hasilnya 5. Ini tadi udah saya jawab, cuman entah kenapa saya coret. Dikali T kuadrat. Terus kita buat, ini nolnya tidak perlu kita buat, langsung kita buat minus 34 dikurang 7 dikurang 7T dikurang 5T kuadrat. Lanjut, berarti 5T kuadrat ditambah 7T kurang 34 sama dengan 0.
Berarti ini langsung kita jawab. Oke, lanjut. T1 kali 2 sama dengan minus 7 tambah kurang akar dari 7 kuadrat dikurang 4 kali 5 buka kurung minus 34 sama dengan per 2 kali 5. Oke, dapat hasilnya minus 7 tambah kurang sama dengan 49 dikurang 68 per 680 per 10. Dari mana 49-nya? Di sini sudah diterangkan 7 kuadrat, berarti 7 kali 7 49. Dari mana 680? 4 kali 5 dikali 34. Terus per 10. Dapat hasilnya minus 7 tambah kurang akar 729 akar 729. Kenapa bisa ada 27? Karena akar dari 729 itu 27. Lanjut ke jawaban yang terakhir. Ada T sama dengan minus 7 tambah 27 per 10. Dapatlah hasilnya 2S. Oke, inilah hasilnya. Oke, di soal keempat, grafik berikut adalah hubungan kecepatan V dan waktu T dari mobil yang melakukan GLBB. Jarak tempuh mobil tersebut di sini udah ada grafiknya. Oke, mari langsung aja kita jawab. Jika diketahui grafik GLBB yang berisi hubungan antara kecepatan
sama dengan 61 meter. Jadi inilah hasilnya. Grafik berikut adalah hubungan kecepatan V dan waktu dari mobil yang melakukan GLBB jarak tempuh mobil tersebut. Oke. Jadi inilah hasilnya. Mari kita ke contoh soal selanjutnya yang kelima. Oke, lanjut yang ke soal nomor 5. Seorang melakukan perjalanan dengan mobil dari kota A ke B sebagaimana grafik di bawah ini. Ini grafiknya. Sumbu Y dan X adalah komponen waktu. Jarak yang ditempuh mobil tersebut dari menit ke minus 30 sampai ke minus 10 adalah jawab. Pembahasannya udah kita buat. Sekarang kita cari diketahui. Kurang ke atas. Oke, diketahui. Diketahui seperti pada gambar. Seperti pada gambar. Diketahui ya. Diketahui seperti gambar itu maksudnya ini. Terus ditanya S dari menit ke minus 30 menit. Oke. Oke, langsung kita jawab. Kita buat menitnya tadi 30. Terus menit 60 GLB. Oke, kita cari V sama dengan 40 kilometer per jam. T sama dengan 30 menit sama dengan 0,5 per jam. Terus kita buat S 1 sama dengan V, T sama dengan 40 kita buat koma entah titik 0,5 ini dikali ya dikali sama dengan 20 km. Oke, lanjut menit yang kedua. 60 S per D 90 GLB B yang diperlambat ya karena dia tadi menurun. Diperlambat. Oke, lanjut. V sama dengan 40 km per jam. V1 atau V pertama sama dengan 0. T sama dengan 30 menit atau bisa sama dengan 0,5 km. Oke, lanjut. Kita buat V1-nya sama dengan V tambah AT yang dimana A-nya sama dengan V1 kurang V0 sama dengan ini buat per T dengan 0 kurang 40 per 0,5 sama dengan min 80 km per jam. Ini yang diperlambat. Terus S
2 sama dengan V 0T tambah 1/2 AT sama dengan 40 kali 0,5 ditambah 1/2 buka kurung min 80 tutup kurung buka kurung lagi 0,5 kuadrat tutup kurung, yang dimana hasilnya 20 dikurang kurang 10 sama dengan 10 kilometer. Ini hasilnya. Lanjut menit 90 S per D menit 120, dan ini diperlambat. Pertama kita cari S ke 3 sama dengan 0 sama dengan S sama dengan S ditambah S kuadrat, ini S1 ditambah S3 sama dengan 20 kilometer. Ini yang waktu dia berhenti. Salah. Maksudnya ini sebenarnya diperberhenti, berhenti. Maaf ya agak jelek tulisannya. Ini 20 km, maksudnya ini 10 km ditambah 0 yang hasilnya adalah 30 km. Dan hasil keseluruhannya ialah 30 km. Oke teman-teman, sekian dari soal-soal yang dari tadi kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya bahas bisa dimengerti oleh teman-teman yang menonton. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada sedikit salah atau banyak pun, mohon dimaklumkan karena saya bukan orang-orang yang pintar sekali. Karena saya juga masih belajar, jadi mohon dimaklum. Selamat malam dan terima kasih.